Apa kabar? Gereja banget ya, haleluya. Jawabannya selalu sama di mana-mana, luar biasa. Baik, perkenalkan nama saya Henny Kristianus. Senang sekali bisa ada di HFC. Shalom buat yang nonton streaming di rumah. Sukacita sekali saya bisa ada di sini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada sebuah video dari Tangan Pengharapan yang saya ingin bagikan dengan semua gereja di Indonesia supaya ini menjadi panggilan Tuhan bagi kita. Karena kita harus jadi terang bagi bangsa. Amin. Silakan. Anak-anak SD di pedalaman Indonesia harus berjalan jauh untuk bisa pergi ke sekolah. Di tingkat SD, tidak sedikit yang harus menyeberang sungai, melintasi hutan dan bukit. Rata-rata mereka berangkat ke sekolah tanpa sarapan dan bekal dari rumah. Anak-anak pedalaman di Indonesia, meski sudah kelas 6 SD, belum lancar membaca, menulis, dan berhitung. Bahkan banyak daerah yang anak-anaknya tidak bisa berbahasa Indonesia. Mengapa? Karena guru-guru mereka sangat jarang hadir di sekolah. Kalaupun hadir, cuma menulis di papan tulis, lalu duduk dan pulang. Tangan Pengharapan menemukan banyak sekolah yang murid-muridnya hanya bermain di luar. Bahkan beberapa sekolah tutup selama bertahun-tahun, 6 hingga 20 tahun, karena tidak ada guru. Kepala sekolahnya hanya datang setahun 2 kali untuk ujian. Bahkan beberapa orang tua mengatakan anak mereka diluluskan tanpa ujian. Anak-anak sama sekali tidak ikut ulangan, tidak pernah ulangan. Lalu naik kelas, diberi naik kelas itu bagaimana kalau menurut Ibu Dorang? Tidak dikasih ulangan, tetapi naik kelas. Di daerah pedalaman Indonesia, setiap desa hanya ada 1 sekolah dasar. Karena rata-rata wilayah kepulauan, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA, anak-anak harus meninggalkan orang tua dan rumah mereka untuk bersekolah di kecamatan atau kota kabupaten terdekat. Masalahnya, mereka membutuhkan tumpangan untuk tempat tinggal. Beruntung bagi anak-anak pemeluk agama Islam, karena mereka dapat tinggal di pesantren-pesantren yang ada di semua wilayah di Indonesia, dengan akomodasi dan sekolah cuma-cuma bagi anak-anak yang tidak mampu. Sementara, anak-anak pemeluk agama lain tidak ada asrama yang bisa menampung mereka. Sebagai kontribusi bagi dunia pendidikan anak-anak pedalaman di Indonesia, sejak tahun 2016, Tangan Pengharapan telah mengirimkan 100 guru berstrata 1 setiap tahunnya yang telah dilatih dan dipersiapkan untuk tinggal dan mengajar di centers yang terletak di daerah-daerah pelosok, tanpa listrik, tanpa internet, dan beberapa lokasi yang sulit air. Setelah 13 tahun berkontribusi dalam pemberian makanan bergizi untuk 5.000 anak pedalaman di 70 titik di berbagai pelosok Indonesia, dan mengirimkan 100 guru-guru pedalaman untuk mengajar mereka, Tangan Pengharapan berkomitmen untuk membangun 10 sekolah berasrama dan melahirkan 1.000 pemimpin masa depan yang akan mensejahterakan bangsa. Anak-anak yang terpilih untuk masuk ke sekolah berasrama ini adalah anak-anak berprestasi dari keluarga tidak mampu, khususnya yatim piatu, yang memiliki karakter yang baik, jiwa seorang pemimpin, dan harus kembali ke daerah mereka masing-masing untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang berjuang mensejahterakan daerah mereka setelah mereka menyelesaikan pendidikannya nanti. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin. Haleluya. Saya mengucapkan terima kasih buat HFC buat dukungannya setahun kemarin untuk Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan. Tuhan memberkati setiap taburan saudara, amin. Dan Bapak Ibu tahu bahwa setiap donasi yang Anda salurkan melalui merchandise Tangan Pengharapan berupa kaos-kaos dan batik, itu semuanya memberi makan 5.000 anak di Indonesia. Karena satu kaos bisa kasih makan 10 anak. Saya dan Jojo tidak pernah ambil gaji maupun komisi maupun perpuluhan dari Tangan Pengharapan. Jadi semua hasil penjualan merchandise murni untuk kasih makan 5.000 anak di Indonesia. Amin. Dan saya mau gereja-gereja buka mata. Jangan cuma sibuk sama diri sendiri. Tapi lihatlah anak-anak bangsa ini banyak yang demi sekolah mereka tidak keberatan pindah agama. Saya tidak peduli
anak-anak itu agama apa. Kami tolong semua anak di Indonesia. Dan saya percaya bahwa Tuhan mau kita mencintai semua orang, apapun agamanya. Karena kita harus jadi berkat bagi bangsa. Kalau kita pilih-pilih, saya rasa kita nggak akan jadi terang dimanapun kita berada. Karena Indonesia ini beragam budaya, beragam agama. Justru Galatia 6 ayat 9 bilang kita harus mengasihi semua orang, tapi terutama saudara kita seiman. Amin. Saya ajak jemaat untuk peduli kepada saudara-saudara, sepupu, saudara-saudara dimanapun yang tinggal di pelosok-pelosok. Mungkin Anda datang ke Surabaya tinggal tapi Anda punya asal. Kemarin saya ketemu sama orang dari Nias dan saya senang dengar ceritanya bahwa di Surabaya dia jadi pengusaha tapi dia tidak lupa bangun daerahnya. Amin. Baik, saya langsung masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Christ image in you. Saya berdoa apa yang saya harus bagikan dan sebenarnya ini khotbah saya yang saya yakin teman-teman kalau nonton YouTube pasti sudah pernah dengar ini. Tapi ketika saya khotbah di sebuah gereja, saya selalu minta pimpinan Tuhan apa yang harus sampaikan. Ya, pagi hari ini saya akan khotbah tentang Christ image in you. Saya lihat di 2019 ternyata HFC punya tema itu budaya Kristus. Pas banget ya. Menjadi seorang Kristen bukanlah tentang sekedar pengakuan apa agama Anda, apa agama di KTP Anda. Tapi menjadi seorang Kristen bicara soal bagaimana kita hidup dan apa yang lahir dari hidup kita. Dari hidup kita ada buah-buah yang lahir. Dan itu bicara soal kekristenan. Saudara harus tahu bahwa sejarahnya agama Kristen sebenarnya kekristenan tidak pernah diciptakan menjadi sebuah agama. Yesus tidak pernah membuat agama baru selama dia hidup. Yesus tidak pernah bangun tempat ibadat untuk agama tertentu. Yesus melayani di mana saja, mengajar di mana saja. Di sinagog, di lembah, di gunung, di perahu, di mana saja Yesus mengajar. Dia tidak pernah memulai aliran agama. Kata Kristen pertama kali muncul itu di Antioquia dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Yang merupakan sebutan dan bukan agama, katakan sebutan. Sebutan dan agama jelas dua hal yang berbeda. Julukan, label, sebutan, nickname yang diberikan kepada kita biasanya merupakan akibat dari perilaku seseorang. Kalau Anda adalah orang yang kikir, tidak pernah mau bayarin teman kalau makan, teman-teman akan panggil kita apa? Si pelit. Kalau Anda seorang istri yang selalu kontrol suami, curigaan, cemburu, Anda akan disebut istri yang posesif. Ada sebutan-sebutan, label-label yang diberikan orang kepada kita. Makan di rumah orang, kalau ke rumah orang main buka kulkas aja. Gak permisi ambil piring makan. Udah tinggal di rumah orang gak mau bantu-bantu. Orang akan sebut kita apa? Si nggak tahu malu, muka tembok, aji mumpung. Bisa mengerti maksud saya? Label, julukan, sebutan merupakan buah dari perilaku. Karena perilaku kita, maka kita disebut demikian. Kata Kristen di ayat ini menjelaskan bahwa murid-murid Yesus untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kekristenan awal mulanya bukan agama, tapi sebutan. Kenapa murid-murid Yesus disebut Kristen? Karena mereka hidup seperti Kristus. Saking miripnya sama Kristus, mereka disebut Kristen. Kata Kristen di ayat ini diambil dari bahasa aslinya yaitu Kristos. Yang artinya the image of Christ, gambaran Kristus. The image of Christ juga sering disebut sebagai Kristus-Kristus kecil. Saya kasih gambaran. Anak saya yang paling bungsu namanya Axel.
Axel ini mirip banget sama papahnya ya, Pastor Jojo. Apa yang mirip? Yang pertama, rambutnya sama-sama melawan gravitasi bumi. Suamiku kan rambutnya tajam-tajam gitu ya. Yang kedua, bibirnya sama-sama seksi. Menurut suamiku, bibir beliau seperti Angelina Jolie. Ngaku-ngaku dia. Tapi Axel sama Jojo kalau udah duduk berdua, semua langsung bilang gini, mirip bapaknya. Dan orang panggil Axel Jojo kecil. Kenapa Axel disebut Jojo kecil? Mirip banget sama papahnya. Nah, saya mau bilang, dalam Matius 7 ayat 16a, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, kata firman Tuhan. Dari buahnya lah maka kamu akan mengenal mereka. Sebuah pohon dikenali dari buahnya. Anda kalau lihat di pinggir jalan, Anda nggak akan tahu itu pohon apa sampai Anda lihat buahnya. Kita kan bukan ahli tanaman. Mana kita tahu lihat daunnya itu pohon apa. Ada beberapa orang jago lihat daun langsung tahu ini pohon apa. Kalau saya lihat buahnya. Kalau buahnya berduri-duri, kita langsung bilang apa? Pohon durian. Kalau buahnya berambut-rambut, kita langsung bilang ini pohon rambutan. Hidup kita dikenali orang harusnya dari buah-buah kehidupan kita, bukan dari KTP kita. Yang mengerti katakan amin. Sedihnya agama Kristen itu cuma jadi label. Orang bangga banget kalau udah beragama Kristen dipikir agamanya udah paling benar, udah paling hebat. Saya kasih tahu, agama nggak membuat kita lebih hebat dari siapapun. Orang nggak tertarik lagi sama agama Anda. Ibu-ibu kalau ke salon suka ngajak tukang salon ke gereja. Mau ngapain? Orang nggak tertarik ikut Anda ke gereja. Apalagi mereka sudah beragama yang lain. Orang lebih tertarik sama hidup Anda. Orang nggak tertarik agama Anda apa. Saya pergi ke beberapa universitas karena diundang menyampaikan materi tentang pengentasan kemiskinan di Indonesia. Beberapa universitas yang sudah mengundang saya antara lain UI, ITB, Unpad, Atmajaya, dan beberapa lainnya. Ketika mereka mengundang saya menyampaikan materi tentang sosiologi, sociopreneurship, dan juga tentang pengentasan kemiskinan di Indonesia. Setelah saya nyampaikan materi, mereka biasanya memberikan pertanyaan-pertanyaan. Saya ingat pertama kali saya bicara di UI, selesai menyampaikan materi tentang pengentasan kemiskinan di Indonesia, bangkit berdirilah beberapa mahasiswa-mahasiswi untuk bertanya. Pertanyaan dari mereka itu menggentarkan saya, karena saya tahu mahasiswa-mahasiswi UI itu terkenal cerdas. Pertanyaan pertama yang dilontarkan mengagetkan saya. Apa yang mereka tanyakan? Apa agama Ibu Heni? Bayangin, materinya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tapi yang ditanya, apa agama Ibu Heni? Saya bingung, tapi saya jawab, saya Kristen. Saya ini polos, gak ngerti kenapa lagi bawa materi pengentasan kemiskinan ditanyanya agama. Tapi hari ini saya mengerti bahwa kita seringkali ingin orang ikut agama kita. Tapi sebenarnya yang mereka tertarik begini, setelah lihat hidup kita, mereka tanya, apa sih agamanya? Injil nggak akan jadi satu kebenaran tanpa disertai dengan tindakan. 2 Korintus 2 ayat 14, kita baca sama-sama. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Saudara tahu tidak bahwa sebenarnya yang kita harus sebarkan itu bukan agamanya. Yang harus kita sebarkan adalah keharuman pengenalan akan Dia. Katakan amin.
Bagaimana kita menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus? Lewat perantaraan kami. Artinya apa? Lewat hidup kita. Berapa yang saudara yang pengusaha angkat tangan? Saya mau tanya, kalau Anda jualan produk sampo, Anda akan pakai sales yang botak atau yang rambutnya tebal? Anda kalau jualan make up, Anda akan pakai sales yang pinter dandan atau yang gak dandan? Kalau Anda jualan obat diet, Anda akan pakai sales yang langsing-langsing atau yang gembrot-gembrot? Kita jualan aja cari model yang cakep. Kita jualan produk, memastikan sales-sales marketing kita adalah orang-orang yang bisa menunjukkan kehebatan, keampuhan produk kita. Kalau Anda jualan pil KB, tapi yang sales anaknya 8 gak laku, saudara. Dengar baik. Yesus tidak butuh kita menyebarkan agama. Yesus gak butuh kita membuat aliran baru, denominasi baru, gak butuh. Berhenti main agama. Saatnya kita menghidupi iman kita. Yesus butuh kita untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Anda pengen orang ikut Yesus, orang akan tanya, emang ikut Yesus bisa apa? Lu aja utang gua gak bayar. Lu aja berantem terus sama bini lo. Lu aja hidupnya sama kayak gua. Lu aja ngomong jorok mulu. Ikut saya ke gereja. Emang kalau ke gereja bisa apa? Tambah cakep gua. Banyak penginjil menjual Yesus dengan bilang begini. Kalau ikut Yesus kamu sembuh. Kalau dia gak sembuh gimana? Jangan ngatur Tuhan. Saya kalau udah diundang ngedoain orang sakit, rada jiper, saudara. Soalnya gini, kita ini bukan dukun. Kita cuma perantara yang dipakai Tuhan mendoakan. Urusan sembuh gak sembuh urusan Tuhan. Tapi orang kan lihatnya sakti gak sakti pendetanya. Makanya beda-beda yang diundangnya, ya kan? Saya kalau udah doain orang gini, Tuhan sekiranya Engkau berkenan sembuhkanlah. Kalaupun tidak kuatkanlah, selesai. Emang urusan kita? Kita cuma perantara dan Yesus butuh kita jadi perantara. Tapi seringkali yang perantara suka lupa. Dia pikir dia yang sakti. Padahal kita cuma pipanya. Dengar baik. Kalau kita rindu, orang lihat Yesus dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ikut Yesus harusnya berbeda. Kenapa orang perlu ikut Yesus? Mereka harus lihat ada kemenangan dalam hidup orang percaya. Kalau orang percaya aja gak hidup dalam kemenangan, apa yang kita mau cerita sama dunia? Gak ada. Suami kasar sama istri, suka bentak-bentak istri, pelit sama istri. Setelah kenal Yesus berubah, lebih lemah lembut, lebih sabar. Yang biasanya mau nempeleng, begitu angkat tangan langsung memuji Tuhan. Bohong itu. Biasanya paling enggak sabar dikit. Ya. Paling tidak setelah kenal kebenaran ada penguasaan diri. Urusan berubah itu kembali kepada Anda. Nanti saya bicara. Tapi saya mau bilang gini. Kalau orang gak lihat perubahan dalam hidupmu, engkau dulu pelit, setelah ikut Yesus makin kikir. Apa yang jadi kesaksian? Dulu suka nipu, dagang, barang palsu bilang asli. Ngeracunin orang, bikin bakso pakai daging tikus. Bikin kue pakai telur busuk.
Sebelum kenal Yesus kayak begitu. Udah kenal Yesus tetap begitu. Apa hebatnya Yesus? Itu agama. Tapi kemenangan Kristus harusnya begini. Mengubah hidup kita. Kenapa orang Kristen kenal Yesus tapi hidupnya tidak berubah? Saya kasih tahu. Pengenalan akan Yesus tidak membuat kita kebal dosa. Pengenalan kita akan Kristus, bahkan penguasaan kita akan firman Tuhan. Ini yang jago khotbah, dengar. Enggak akan membuat kita kebal dosa. Apa yang membuat kita berhenti berbuat dosa adalah ketetapan hati kita untuk menghargai kasih karunia-Nya. Saya suatu hari kena asam lambung. Saya pergi ke dokter. Dokter bilang gini, Bu Heni, ini obatnya, diminum sampai habis. Tapi ibu gak boleh makan asam pedas, minum kopi, minum teh. Gak boleh makan makanan yang asam, yang pedas, dan gak boleh minum teh, gak boleh minum kopi. Saya langsung senyum. Dokternya bilang, kenapa? Itu sahabat saya bilang. Gak bisa hidup tanpa cabai, makanan asam, teh dan kopi. Saya penggemar kopi berat ya. Pagi bangun tidur minumnya kopi pahit, hitam ya. Itu sarapan pagi saya. Udah pasti asam lambung naik kan. Makanya jam 10 lapar saya biasanya. Tapi nanti gak usah siapin makan. Kalau khotbah minggu sakit perut gua ya. Kemudian makanan saya paling suka asam dan pedas. Sejenis sayur asam tom yam gung gitu-gitu hobi saya. Jadi saya senyum waktu dokter bilang gak boleh makan itu, gak boleh minum itu. Dokter jawab gini, ya udah sakit terus aja. Enak ya jadi dokter ya. Tapi ada benernya. Kita mau dipulihkan, katakan amin. Kita datang sama Yesus itu udah langkah yang paling tepat. Karena dia dokter hidup kita. Bukankah Tuhan pencipta kita? Kemudian dia kasih resep firman Tuhan. Ya toh? Tapi saya mau tanya, datang sama dokter, terima resep, minum obat, sembuh gak? Sesaat. Makanya biasanya umat itu begitu lahir baru sungguh-sungguh. Habis itu biasa lagi. Karena pengenalan akan Tuhan dan mengetahui firman tidak mengubah kita. Tapi apa yang mengubah? Kita harus belajar berubah. Bagaimana caranya? Ubah gaya hidup kita. Tinggalkan dosa-dosa kita. Kalau tidak ambil keputusan berubah, biar Anda doa, nangis, meler, baca ayat, tetap suamimu tidak akan balik ke rumah. Masalahnya, bagi Tuhan mengembalikan suamimu ke rumah itu segampang membalikan telapak tangan. You know that? Masalahnya kalau dia pulang, Anda masih jadi cucak rawa enggak? Mana tahan hidup sama perempuan cerewet, suka bertengkar. Lagu kebangsaannya, never enough, gak pernah cukup. Saya kasih tahu, saya sebagai perempuan aja, jujur, paling gak tahan sama perempuan cerewet. Apalagi laki-laki. Jangan bawel. Belajar bijak keluarin omongan. Tahu gak gimana belajar bijak? Sebelum ngomong, mikir. Sama-sama bilang, sebelum ngomong, mikir. Perempuan sering gak mikir, ngomong duluan. Apa yang dipikirin? Nomor 1, penting gak? Gak semua omongan perlu diomongin. Kedua, membangun gak? Ketiga, bumerang gak buat hidupmu sendiri? Kadang-kadang kita kecepatan ngomongin orang, kita sendiri bikin yang sama. Hati-hati. Berubah tuh gini. Setelah dulu Anda jadi istri sukanya ngata-ngatain suami, kritik-kritik. Suami baru gunting rambut, pulang-pulang disemprot. Lu baru gunting rambut,
Model apaan tuh? Kayak pot bunga kepala lu. Tahu kan model sekarang? Cepak kanan kiri, atasnya disisain kotak gitu. Tinggal taruh anggrek aja di atas. Beli baju baru, suaminya pakai dasi baru mau berangkat kerja. Istri langsung bilang, kecentilan lu, keren-keren amat. Anak udah 3, nyadar, oi gitu. Apalagi punya suami Manado, suka belanja kayak saya ya, haleluya. Saudara, perempuan mesti pinter. Saya mikir, suami saya keluar rumah, ketemu awewe, cewek-cewek, wedok-wedok, cek ayune. Rambut keluntung-keluntungan, teko gereja, sing tekan gereja kan keren kabeh. Putih-putih, montok-montok, langsing-langsing, segala bentuk ada. Duduk paling muka, pakai rok, selutut naik dikit. Begitu angkat kaki silang begini, mulus sekali. Suami saya bisa tergoda melihat Anda, tolong sopan sedikit kalau ke gereja. Istri pendeta. Suami saya gantengnya selangit kayak gitu. Wah, kalau enggak muji suami sendiri, muji suami orang kan enggak boleh. Khawatir saya. Kalau saya enggak pinter-pinter merayu suami, nanti dia dirayu sama yang di gereja-gereja. Maklum pengkhotbah keliling kan? Yang ngajak makan enggak jelas siapa ya kan? Jangan ya, yang cantik jangan nemeni suami saya makan ya. Kita harus tahu, di luar sana banyak wanita manis bermulut manis. Kalau kita enggak berubah, suami kita ke tempat kerja dengan rambut barunya, ada sekretaris manis bilang gini, aduh bapak rambut baru ya? Ya ampun tambah awet muda aja, pangling lah saya. DE langsung kegeeran gitu. Pak, dasinya cocok lah sama bajunya. You look younger, you know. Waduh, ya apa? Di rumah, si Mbok, yang pakai dasteran terus, baunya terasi, ngomongnya nggak enak. Saya kasih tahu, pengenalan akan Kristus, baca firman, tidak akan pernah mengubah hidup kita sampai kita ngambil langkah taat mau berubah. Tinggalin dosa. Ninggalin dosa itu ya apa? Gampang. Katakan gampang. Dengar baik. Kemenanganmu merupakan kemuliaan Kristus. Katakan sama-sama. Kemenanganku kemuliaan Kristus. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, kata firman Tuhan. Ya apa cara berubah? Satu hari ada pemungut cukai dan prajurit-prajurit mereka ingin ikut Yesus. Mereka minta dibaptis sama Yohanes. Tapi sama kayak kita, setelah dibaptis kita pasti bingung. Ya apa hidup kita? Kita harus berubah tuh kayak apa? Mereka tanya sama Yohanes, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Yohanes kasih tahu sama pemungut cukai, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Saya mau tanya, kenapa Yohanes bilang sama pemungut cukai, jangan nagih lebih banyak? Sebelum dibaptis kira-kira hidup pemungut cukai kayak apa? Suka nagih lebih banyak. Jadi tukang pajak curang. Prajurit-prajurit, dia mau dibaptis, dia tanya, Guru apa yang harus kami perbuat? Yohanes berkata begini, jangan merampas dan jangan memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya apa sih cara berubah? Saya kasih tahu. Cukup tambahkan kata tidak di semua kebiasaan burukmu dan dosa-dosamu. Metanoia, pertobatan artinya berbalik 180 derajat. Apa yang dulu biasa dilakukan, jangan dilakukan lagi. Yang dulu biasanya enak buat dagingmu, jangan dilakukan lagi. Kalau dulu dagang suka nipu orang, jangan nipu lagi. Lebih baik Anda jujur kasih tahu customermu, kok mau beli busi, kalau made in Cungkok murah. Nih loh, tapi kowe gelem ganti setahun 2 kali, monggo. Kalau beli yang made in Japan, tahunnya
2 tahun, 3 tahun, suwi makee. Sakarepe, milih yang mana? Ya tentu lebih larang. Ya Anda pengen dapat cewek cantik tapi enggak mau keluar duit, ya enggak bisa nah. Ada uang, ada barang. Enggak usah nipu orang. Amin. Maksud saya gini, perempuan cantik rata-rata sifatnya kurang baik. Tuhan adil, supaya kita yang kurang cantik ini juga ada yang mau. Biasanya cewek cantik itu mahal harganya. Tapi ya harus bayar harga kalau gelem duwe bojo ayu. Amin. Saya mau kasih tahu. Yang kita beritakan bukan agama, tapi hidup kita. Matius 5 ayat 16 berkata, baca sama-sama. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dunia perlu lihat hidup kita, baru Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Dengar, orang Kristen zaman sekarang kurang berdampak di dunia kerja, tidak memperlakukan orang lain dengan hormat, menipu, mencuri, memanfaatkan kebaikan orang, selingkuh, pasti bercerai kalau diperbolehkan, suka bertengkar, tidak suka berdamai, mementingkan diri sendiri. Kenyataan, ini penilaian orang dunia sama orang Kristen loh. Isin enggak kita? Memang enggak semua, tapi gara-gara kebanyakan orang Kristen begini, semua orang Kristen kena batunya. Kenapa orang Kristen itu gagal jadi terang di dunia? Karena seringkali di gereja kita diajarkan seolah-olah kita hidup di 2 dunia. Dunia sekuler dan dunia rohani. Orang kalau udah masuk gereja, ini rohani, dunia rohani. Makanya mukanya kayak malaikat semua. Guyune, liatin tuh ada yang terbang-terbang di atas kepalanya. Loh sayapnya semua punya. Saya kasih tahu, gak ada 2 dunia. Tapi kelakuan orang Kristen di gereja tuh bisa beda sama di luar sana. Kenapa saya bingung. Di gereja loh, puji-pujian, keinjek kakinya. Aduh, maaf. Oh gak apa-apa. Coba keluar dari gereja, saking macet, buru-buru, mertua sudah manggil, istri sudah marah-marah, mundurnya kecepatan, nabrak mobil orang. Masih ngomong gak apa-apa gak tuh kira-kira? Saya kasih tahu, kita sering hidup di dunia-dunia, kita pikir ini spiritual realm, dunia spiritual, di luar sana duniawi. Saya kasih tahu, hidupmu adalah ibadah. Apa saja yang kamu lakukan dengan hidupmu adalah pelayanan kepada Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan ada nilai ibadahnya. Anda pikir pelayanan itu hanya di gereja? Jadi pemuji penyembah, multimedia, pendoa syafaat, asyir. No! Anda ngurus anak di rumah, nyuci baju, masak, ngurus suami, itu ibadah. Suami kerja keras, nafkahi keluarga, itu ibadah. Anak-anak sekolah sungguh-sungguh supaya orang tuanya bangga, itu ibadah. Hidup kita harus jadi persembahan yang hidup di hadapan Allah. Hidupku pelayananku, pekerjaanku pelayananku. Apa sih penyembahan? Penyembahan itu bicara soal hidup kita ini yang mempermuliakan Allah. Hendaklah dunia melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di sorga, itu penyembahan. Waktu orang lihat hidupmu lalu mereka bilang gini, Tuhan keren. Waktu orang lihat Tuhan ubah hidupmu, Tuhan menyembuhkan sakitmu. Jadi kesaksian buat mereka. Dan mereka bilang gini, Tuhan luar biasa. Itu penyembahan. Banyak orang tidak ngerti bahwa pekerjaan adalah ibadah. Catat ini, baca di rumah. Pekerjaanmu adalah ibadah. Jangan gara-gara kelakuan beberapa orang Kristen, nama Tuhan dihujat orang. Bahkan ajaran agamanya dihujat orang, kata firman Tuhan.
Banyak orang Kristen zaman sekarang kerja nggak jujur, tukang tipu, suka nyolong, nggak tanggung jawab. Saya kasih tahu, orang itu kalau kerja zaman sekarang nyebelin. Jam kerja 9 sampai 6. Tak tanya, nyampe tempat kerja jam 9 langsung kerja nggak kira-kira? Enggak. Sampai tempat kerja jam 9 ngapain dulu? Absen. Lah kan sekarang pakai sidik jari toh. Jam kerja jam 9, absennya jam 9. Tepat. Habis itu naruh jaket, naruh helm, taruh barang di meja kerja. Lalu kemana? Pantry, ngapain? Bikin kopi, sarapan. Habis dari pantry kemana? Toilet, nyetor dulu. Habis dari toilet, langsung kerja? Enggak, kongko dulu. Nonton, itu loh Australia kebakaran, Jakarta kebanjiran, diceritai semua. Dari mulai sepak bola sampai pemilihan presiden. Dibahas di ruang kerja. Selesai itu langsung ke meja. Ke meja langsung kerja? Enggak, yang perempuan pakai lipstik dulu. Habis pakai lipstik langsung kerja? Enggak, selfie dulu. Kok rodok pesek nih ya lo dari atas. Nah, kita kan selalu cari angle yang bikin wajah kita kelihatan mempesona, ya toh? Nah, selesai foto selfie, ngapain? Langsung kerja? Enggak, update status dulu di Instagram. Good morning Monday, gitu. Saudara, luar biasa. Orang kalau kerja kayak begini, saya kasih tahu, ngimpi kamu jadi berkat. Bagaimana mau jadi kesaksian? Saya sedih dengar jemaat itu kalau sudah tengkar urusan uang, males saya. Jadi kesaksian dong, kalau duit kecil aja enggak bisa dipercaya, bagaimana mau duit besar? Saya mau tanya sekarang, berapa banyak orang Kristen di tempat ini yang angkat tangan? Orang Kristen angkat tangan. Kok enggak angkat toh? Kelek mambu ta? Berapa banyak orang Kristen di tempat ini yang percaya kalau orang Kristen itu pasti baik? Angkat tangan. Sampai loro tangan nih. Wah, cuma sedikit ya, 5 orang. Saya ulangi, mungkin tadi orang mudeng. Berapa banyak orang Kristen di tempat ini yang percaya kalau orang Kristen pasti ciamik, pasti baik? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, lebih banyak lagi. Masih 2 tangan, luar biasa, imanmu besar Pak. Sing lain nih, kok enggak percaya orang Kristen pasti baik? Jawabannya apa? Belum tentu. Zaman sekarang, orang enggak percaya bahwa orang kalau bilang saya Kristen dia pasti baik. Kalau zaman dulu loh ya, orang kalau cari pegawai itu rata-rata orang Kristen. Kenapa? Jujur, ya toh? Setia, ya toh? Apalagi? Tanggung jawab, ya toh? Nggak akan nyuri. Zaman sekarang belum tentu. Saya kasih tahu, satu-satunya agama yang orang itu dituntut baik cuma orang Kristen. Makanya kalau ada orang Kristen tidak baik langsung dienyek. Orang Kristen kok kayak gitu. Setuju? Kenapa? Kok cuma orang Kristen yang harus baik? Karena kekristenan dan kebaikan itu seperti anak kembar. Kekristenan itu identik dengan kebaikan. Kok bisa gitu? Karena sosok Kristus bagi dunia itu sosok kebaikan. Dikatakan firman Tuhan, ia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Sepanjang umur hidupnya, Yesus selalu berbuat baik. Bahkan di akhir hidupnya, ketika dia tergantung setengah mati di atas kayu salib, dituduhkan segala yang jahat, difitnah, dianiaya, dicambuk, diludahi, ditinju mukanya, ditusuk lambungnya, ditelanjangi. Saya kasih tahu, yang keluar dari mulutnya tuh bukan sumpah kayak kita. Kalau kita kan sumpahnya sumpah rohani. Biar Tuhan yang membalasnya. Rohani dah? Padahal tuh artinya apa?
Rasain lo kalau Tuhan yang balas, mati lo gitu. Kita nyumpahin orang itu mati cuma bahasanya halus gitu loh. Yesus tidak membalas dengan sumpah serapah. Yang keluar dari mulutnya malah doa. Yesus berkata, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini loh yang membuat kekristenan identik dengan kebaikan. Saya mau ingatkan ulang-ulang, orang Kristen harus baik. Katakan kanan kirimu, orang Kristen harus baik. Anda mau menangin jiwa. Barnabas murid Yesus, terkenal orang baik, penuh iman, penuh Roh Kudus. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Kalau Anda tidak baik, cuma pinter khotbah, tak kasih tahu, tidak ada orang yang mau ikut Tuhanmu. Anda harus terkenal baik. Saya percaya sebenarnya banyak orang baik, tetapi sudah lelah berbuat baik karena saking sering dikecewakan, ditusuk dari belakang, dimanfaatkan. Tapi dengar firman Tuhan pagi hari ini. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, engkau akan menuai. Bila engkau tidak menjadi lemah. Bila sudah datang waktunya, kita pasti nuai, katakan amin. Jangan lelah berbuat baik. Saya kasih tahu kita pasti menuai. Tapi satu syaratnya, tidak boleh jadi lemah. Maksudnya apa? Jangan berhenti berbuat baik. Kalau engkau pengikut Kristus, engkau harus tahu kebaikan Kristus harus nyata lewat hidupmu buat dunia. Saudara, kita ini sering omong kosong, kasih. Apa sih kasih? Yohanes 13 ayat 34-35. Kita baca sama-sama. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku apabila kamu saling mengasihi. Jadi harusnya kasih itu jadi budaya di antara kita. Merah putih itu benderanya Indonesia. Kasih itu benderanya orang Kristen, orang percaya. Dengar, tanpa kasih kekristenan menjadi sia-sia. Tanpa kasih kekristenan jadi tawar. Dunia sudah terlalu jahat. Kalau orang Kristen juga jahat. Apa yang kita mau pakai untuk menggarami dunia ini? Saya mau tutup dengan ini. Apa bukti Anda hidup saling mengasihi? Yang pertama, ada gaya hidup saling membantu. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah engkau memenuhi hukum Kristus. Saya mau kasih tahu, kebanyakan orang Kristen lebih pintar ngomong daripada nolong. Ngomongnya pinter, nolongnya enggak. Nek lihat orang susah itu, mbok ya dibantu. Kalau enggak mau bantu, orang gelem bantu, jangan ngomongin. Saya pulang dari Australia tahun 2006 karena panggilan Tuhan saya tinggal di Indonesia, ninggalin Australia. Saya waktu itu sama Jojo mulai semuanya lagi dari nol. Untuk nyekolahin anak, kaget-kaget di Indonesia ini. Di Australia public school yang keren begini gratis. Anakku citizen. Di sini bayarnya larang. Orang miskin dilarang sekolah di Indonesia ini ya. Saya kasih tahu nyebelin banget. Orang Kristen itu kalau bikin sekolah selalu mahal. Kok gitu ya? Saya jengkel, saya masukkan anak saya sekolah homeschooling. Sekolah di rumah. Enggak pakai uang gedung, enggak pakai uang seragam, enggak pakai uang buku, enggak pakai uang wisata. Tak ajak jalan-jalan dewe ke Australia. Sekolah di rumah, panggil guru les, ngajar tiap hari. Bayarnya cuma satu anak berapa uang les gitu aja. Ikut paket kurikulum, paket ABC. Saudara tahu, ngenyek-ngenyek kabeh wong-wong iki. Saya ngerti kita langsung ngomong, anak pendeta kok sekolah nang omah. Anak pendeta sekolahnya sekolah Kristen. Aku lihat gini aku ngomong, kowe sing bayar ta? Loh ya toh? Nek ndak isa nolong itu jok ngomong. Keakean wong iku pinter ngomong tok, nolongnya ora.
Paling enggak tuh gini loh nek nolong orang tuh, ojo diomongi, wis cukup. Wis nolong enggak ngomongi pinter. Tutup mulut. Harusnya gaya hidup saling membantu. Saling menolong, bukan saling ngomong. Ada amin? Yang kedua, gaya hidup kasih itu. Budaya kasih itu gini, tidak ada gosip di antara kita. 1 Petrus 4 ayat 8 berkata, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh. Iki kata carane, oh cukup. Tak pikir nek waktu entek suarane dipateni, gak sopan kowe. Gak tekan meneh lah aku. 1 Petrus 4 ayat 8. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Kalau kita tuh sayang sama orang, katakan sama kakak atau sama adik kita, ya. Nek mereka sampai bikin salah, mbok ceritani ndak kemana-mana. Bengok-bengok ta. Kokoku lo, kawin sampai 3 kali, keren cek. Adekku lo, kowe gelem tuku narkoba, adekku lo jualan. Cerita, ora toh ya. Nek ngerti dulure kita salah, kita sing ngamuki, bener nggak? Kamu jangan gitu. Kok pacaran ganti-ganti? Yang bener, gitu kan? Bukan malah kita cerita kemana-mana. Itu kasih. Kalau sayang sama suami, sayang sama istri, jangan malah ngelek-ngelekno bojomu nang dindi gitu loh. Kecuali memang sudah tidak cinta. Saudara, tak omongi. Siapa sih yang tidak pernah salah? Hati-hati loh. Jangan suka nunjuk orang. Awakmu dewe loh akeh dosane. Jangan suka gosip. Orang Kristen tuh mesti tobat urusan ini. Kenapa? Kenapa kita tuh jaim di gereja? Munafik semua. Kenapa? Nek kita sampai tekan gereja ditanya gini. Shalom, apa kabar? Jawabnya, luar biasa. Bujuk, ngerti bujuk? Awakmu oke-oke kabeh. Ora. Emang kenapa nek duwe masalah? Emang kenapa nek susah? Emang kabeh selalu oke-oke? Ya ndak noh. Tapi bujuk kabeh ngomongnya luar biasa. Tak bilangi, semua hidup itu punya badainya. Hidup kita punya masalah masing-masing. Jangan suka ngelek wong. Hati-hati, kamu dewe bisa bikin salah. Kalau kita bikin salah, apa yang kita butuhkan? Coba tak tanya, nek bojo sudah kadung salah karo kita, sing dia butuhkan tuh apa? Pengampunan. Orang tuh sudah tersiksa sama rasa bersalah. Nggak perlu kita tuh menghakimi mereka, bukan bagian kita. Hakim tuh Tuhan. Masing-masing kita akan menghadap hakim agung di ujung hidup kita nanti. Gak usah saling menghakimi, gak usah repot-repot, urus awakmu dewe. Amen. Jangan suka gosip, hati-hati. Anda bilang digosok makin sip, keliru kowe. Satu hari nanti orang yang suka ngelekno orang akan menuai omongannya sendiri. Jaga mulut kita. Yang ketiga, yang terakhir. Budaya kasih itu saling ngampuni. 1 Yohanes 4 ayat 20. Baca sama-sama. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Orang sering bilang gini, aku cinta Tuhan. Kita nyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tak tanyai. Ya apa mencintai Tuhan yang tidak pernah kita lihat? Yakin tak kita cinta Tuhan? Bukti kita cinta Tuhan itu kalau kita bisa belajar mengasihi orang lain. Saya kasih tahu, enggak ada pernikahan yang sempurna. Saya loh sama Jojo engkel-engkelan juga. Enggak ada hidup kita yang sempurna, keluarga besar yang oke, enggak punya masalah. Omong kosong. Mana ada pelayan
pelayanan yang tidak punya masalah. Mana ada di antara kita halus-halus saja tidak ada gesekannya, tidak mungkin. Kasih itu seperti oli, membuat kita fleksibel. Luaslah hatimu untuk terima kesalahan orang lain. Kita kalau salah, yang kita inginkan tuh diampuni. Kesalahan kita dilupakan dan kita dikasih kesempatan yang baru. Saya mau kasih tahu, kalau enggak ada saling mengampuni dalam rumah tangga, ujung-ujungnya kita bilang, aku nyesel jadi bojomu. Terus yang bojo jawab, aku yo nyesel jadi suamimu. Nek isa takrifan kowe. Ujung-ujungnya kita cerai semua dong. Sedangkan firman Tuhan berkata Tuhan membenci perceraian. Saya enggak pernah ke gereja, ada gereja yang sempurna, enggak ada. Semua gereja punya masalah. Anda enggak ngampuni, Anda pindah-pindah, saya kasih tahu, percuma. Saya ini loh pengkhotbah keliling, orang tanya sama saya, Bu Heni, gereja mana yang terbaik? Ora ono, kabeh podo, dosa kabeh, akeh salah, ojo saling marah-marah, ngono lho, spontanious iki lho. Wes, ya apa caranya kita dewasa? Yaitu, waktu pasangan kita salah, kita ngampuni. Orang lain salah sama kita ngampuni. Pernah satu hari, saya disakiti dengan amat sangat oleh seseorang, bukan suamiku loh. Saking sakitnya itu, bangun tidur tuh kayak inget gitu loh. Bangun tidur tuh omongannya kayak di kuping gini loh. Sok menyerang sama iblis dipakai untuk meracuni pikiran saya tiap pagi. Lemah, saya jadi lemah. Omongannya terlalu jahat. Saudara tahu, saya tuh sampai struggling, tiba-tiba Tuhan ingatkan gini. Doa seperti doaku. Saya langsung doa gini. Ampuni, tak sebut namanya. Ampuni dia, karena dia enggak tahu apa yang dia perbuat. Ampuni yuk. Kalau kita belajar ngampuni, baru kita ngerti apa namanya kasih. Saya mau tutup. Perjumpaan dengan Kristus yang mengubah kita hari ini. Kita semua yang lahir baru, yang mengalami Tuhan. Hari ini hidup kita berubah, amin. Saya mau ajak saudara ingat-ingat. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya, selamatkanku, amin. Ya apa caranya kita berubah? Yang pertama, waktu kita masih berdosa, Tuhan itu terima kita apa adanya. Kebayang tah, kalau misalnya Tuhan itu bilang gini, suci dulu baru tak cintai, ya apa sucinya kita? Tuhan itu terima kita apa adanya waktu kita sedang berdosa. Kita masih kotor, tidak layak. Di titik itulah dia terima kita. Yang kedua, kasih Tuhan itu yang mengampuni kesalahan kita. Saya kalau ingat dosa-dosa saya, ampun Tuhan. Tapi kasih-Nya telah mengampuni saya. Yang ketiga, kasih Tuhan itu memberi kita kesempatan berubah. Tuhan pernah menyerah enggak sama saudara? Saudara salah ulang-ulang enggak? Apa setelah ketemu Tuhan enggak bikin dosa lagi? Sempurna? Enggak ada. Mulut ini salah terus, tangan ini salah terus, otak ini lo salah terus. Tapi dia karena kasih-Nya memberi kita kesempatan untuk berubah. Kenapa kita tidak ragu untuk kembali sama Tuhan? Karena kita tahu tahta kasih karunia-Nya terbuka untuk kita. Jangan tertuduh lagi oleh dosamu. Tuhan sanggup pulihkan. Kasih karunia-Nya yang kita butuh. Ayo belajar dewasa. Kalau Anda belajar mengampuni dan mengasihi, Anda baru ngerti yang namanya kasih.